aku dalam donasi kan cuma 5 hari. Dan dari 5 hari itu kita dan teman-teman hampir mendapatkan 15 juta lebih. Oke, welcome back lagi di Party Goes Podcast bareng gue Fadro Sada, and hari ini kita kedatangan teman-teman dari GoPro ya Bang ya, GoPro Goes Purwokerto. Oke, ini menarik nih Mas, jadi kan kemarin emang waktu kita bikin acara kita sempat ngundang ya, dan memang ada satu hal yang menarik buat kita nih anak-anak Party Goes itu dari teman-teman GoPro ini adalah mereka ini melakukan kegiatan sepeda, tapi nggak cuma yang sepedaan doang nih, yang keren nih. Nah, kita pengen bahas lagi nih apa aja sih kegiatan mereka ya. Langsung aja nih, kenalin di sebelah saya ada Mas siapa? Mas Sutikno. Mas Sutikno dari Goes Purwokerto ya. Oke, nanti buat teman-teman yang belum tahu apa sih Goes Purwokerto, nanti bisa dilihat di bawah ada Instagramnya ya. Iya. Ya. Instagramnya apa Mas? Di Instagramnya @goespurwokerto, ada di Twitternya Goes Purwokerto juga, terus di fanpage Facebooknya Goes Purwokerto. Nah tuh komplit nggak sih? Oke, sekarang gini Brother Goes ya. Jadi yang menarik buat saya tuh kemarin terutama sama anak-anak Party Goes tuh, ini ada komunitas sepeda nih, membernya banyak nih. Terus mereka nih bikin acara charity ya, semacam acara penggalangan dana ya Mas Tika ya. Penggalangan dana untuk korban-korban bencana. Nah ini nggak kepikiran nih, karena kemarin di bulan-bulan apa ya Mas ya, kemarin pokoknya September, November ya. Itu kan emang di daerah Purwokerto sendiri banyak banget terjadi bencana ya. Dan emang ada penggalangan dana, kayak kemarin juga kita sempat diundang tuh, yang kita goes ke Kemeranjen ya kan. Nah itu seru. Nah kita pengen ngomong-ngomong lebih lanjut nih sama Mas Tikno ya. Jadi tapi sebelum kita lanjut ya, kita sekarang lagi ada di pit shop bike ya. Jadi ada bike spa, ada garage, ada juga nanti bike detailing, di belakang juga ada koleksi, ada merch dan lain-lain. Alamatnya di Jalan Majen Sutoyo nomor 24A Sawangan Purwokerto, depan depan Haji Suradi ya, Soto Lama Haji Suradi. Oke, Mas Tik, GoPro itu awalnya nih, kita pengen tahu juga nih, GoPro itu awalnya gimana Mas Tik? Bisa berdiri nih, sampai awal berdirinya nih, ceritain Mas. Sebenarnya dari kita GoPro itu sebenarnya dulunya cuma ya bermain sepeda aja lah, ke sini main sepeda, terus ternyata banyak yang respon, wah ini lagi kayaknya sepeda itu udah menjadi booming, udah menjadi aktivitas, udah banyak yang pakai sepeda di daerah Purwokerto. Nah kebetulan kita juga dari teman-teman, dulu saya sebagai pendiri, ada juga teman beberapa orang yang ikut mendirikan Goes Purwokerto. Itu gimana kalau untuk namanya dijadikan nama Goes Purwokerto gitu. Nah, Itu aja silent dulu Mas. Gak apa-apa, ntar tak edit. Sini aja kali, ntar jatuh. Oke, jadi pendirinya tadinya ada Mas Tikno. Terus? Ada beberapa orang juga yang teman kerja juga, karena sering ketemu di kerjaan, jadi akhirnya kita goes bareng-bareng lah. Nah, mulai pertama kita ikut kegiatan itu pas di awal-awal ada pandemi. Oh, rame-ramenya tuh ya? Ya, awal pandemi, pada saat itu pas kita buka untuk sedikit berbagi di acara pas di hari bulan puasa kita bagi-bagi takjil. Oh, sore-sore tuh gitu, gue sore ya, gue sore bagi takjil. Respon dari teman-teman goes di Purwokerto itu lumayan banyak, ada yang ikut berdonasi. Wih. Jadinya untuk donasi kita terkumpul lumayan banyak. Nah jadi karena donasi kita terkumpul banyak, gimana nih kalau kegiatannya nggak cuma bagi takjil aja, gimana kalau kegiatan kita lebih luas, meluas ya, mungkin ada santunan-santunan ke Okay. Nah ternyata dari situ juga banyak donatur masuk dari teman-teman yang lihat Instagram kita, lihat Facebook saya sendiri, itu ada donatur dari luar negeri juga. Enggak ada Mas? Iya. Keren dong. Jadi mereka itu sebenarnya teman Facebook, karena mungkin lihat kegiatan kita, terus mereka yang bekerja di luar negeri bingung ingin menyalurkan. Aku pengen ngebantu, bingung. Ini
ini saya ada sedikit rezeki mau dibagikan kemana ya. Kami memfasilitasi mereka. Jadi, akhirnya jadi fasilitator iya, ya untuk acara ini ya. Jadi ternyata respon mereka setiap bulan mereka juga udah aku nitip ini dititipin kemana lah akhirnya kayak gitu. Akhirnya kita yang jalan terus dan tagline kita juga kan kebetulan bersepeda dan bersedekah. Oh, jadi tagline-nya Goes Purwokerto itu bersepeda dan bersedekah. Kenapa bersepeda dan bersedekah? Itu kenapa? Ceritain menarik nih. Ini bersepeda dan bersedekah itu kan dua kegiatan, dua hal. Ya, dua hal yang saling berhubungan. Jadi, bersepeda itu kita menyehatkan dari raga kita. Iya, benar. Terus yang bersedekah kita untuk jiwa kita lah. Dapat duanya ya. Jadi kegiatan kita juga setiap bersepeda kita pasti satu kali juga untuk bersedekah. Jadi setelah bersepeda kita ada acara bersedekah juga. Jadi dapat ya duanya ya. Yang fisiknya itu kita dapat olahraga and fun-nya. Terus yang batinnya kita juga dapat ya untuk yang amalnya tersebut ya. Positif sih ya jadinya Mas ya. Keren sih. Nah, GoPro sendiri ini kan singkatan Goes Purwokerto ini kan disingkat GoPro nih, ya kan? Emang kan ini sebuah komunitas atau hanya sekedar media publisher juga kayak Seligram atau kayak Partigoes yang punya komunitas juga akhirnya, Mas? Kalau dari Goes Purwokerto sebenarnya ini sebuah gerakan. Movement ya. Untuk mengajak kita ya bersepeda, untuk mengajak rekan-rekan supaya sehat lah, juga untuk mengurangi polusi dan ternyata responnya juga banyak yang ikut. Wih, emang sih kemarin melihat kaget sih Mas, kaget serius. Jadi emang nih sedikit cerita ya, kemarin emang yang bikin kaget tuh pokoknya Partigoes itu bikin acara Goes tanggal 1 November kita masih ingat. Itu teman-teman GoPro datang support kita, bantu kita, terus mereka juga minta waktu buat penggalangan dana. Kita emang kaget dan kita aksepsi, kita senang gitu loh. Terus setelah itu GoPro menghubungi kita untuk ikutan yang di Kemeranjen kan. Iya, Terus waktu itu memang kalau aku sendiri waktu itu memang berhalangan karena ada halangan yang nggak bisa datang. Cuma teman-teman pada berangkat dan itu ceritanya sih gila-gilaan sih, maksudnya nggak cuma GoPro aja yang berangkat, tapi emang kayak dari Partigoes, terus teman-teman trooper dan lain-lain. Mereka bisa ngajak semua komunitas yang ada di kota ini, bener-bener yang ayo kita sosial, kita charity, kita nyumbangin. Jadi udah nggak ngelihat nominal, tapi kita lebih ngelihat ke humanity-nya nih. Lebih itu sih keren, buat aku sih keren banget ya. Nah terus Mas, ini kan masalah charity, masalah pengumpulan dana gitu-gitu ya. Ini kayak misalnya nih, berarti ada sendiri dong tim yang mengkhusus kayak gini. Kita ngumpulin dana kegiatan setiap minggu. Terus kita mau bantu kemana dong? Berarti ada tim yang nyari-nyari kayak ini di sana ada info bencana nih, di sana ada yang perlu dibantu nih gitu. Kebetulan saya juga tergabung di sebuah komunitas sosial. Namanya? Di komunitas sosial itu jadi kita kumpul bareng dari teman-teman itu ada maksudnya dari yang senang-senang sosial. Semua itu jadi semua target kita sebenarnya sudah ada. Dapat infonya dari situ ya. Info dari situ dan kebetulan banyak yang mungkin dekat di daerah kita pas lagi goes, ayo kita sambangi. Nah, tapi keren nih. Deket daerah kita, memang kepedulian itu yang paling penting emang sekitar kita dulu ya Mas ya, baru ntar meluas ya gitu ya. Nah keren sih, ini keren ya. Jadi emang kalian harus ngerti ternyata anak sepeda di daerah kita ini nggak cuma asal goes, fun, ngumpul ya, tapi ternyata mereka juga punya kegiatan humanity, charity tersebut. Nah, masalah lagi Mas, penggalangan dana nih, kan pasti ada dong orang yang akan berstigma, wah duitnya kemana tuh? Nah ini. Nah ini gimana sih Mas, maksudnya? Kalau yang kemarin sih yang kita tahu ya, waktu asalnya Partigoes, itu kan memang dari GoPro ada reportnya yang kita terima. Ini kemarin di acara Partigoes dapat sumbangan sekian, dibantukan sekian. Nah, apakah itu direpotkan terus, Mas? Setiap bulan kita ada report untuk laporan bulanan. Uang masuk berapa, terus pengeluaran berapa, itu semua udah rekening juga terpisah. Semua satu rekening itu masuk memang untuk kegiatan sosial. Khusus ya? Khusus untuk kegiatan sosial dan masih dipantau dari teman-teman semua. Soalnya kita juga ada grup WhatsApp yang biasa ikut bareng kita goes. Jadi saya kumpulin teman-teman untuk caranya mengontrol keuangan karena itu mungkin kan sangat sensitif ya. Sensitif banget keuangan. Jadi kita saat terbuka, kalau untuk di grup WhatsApp malah kita untuk pelaporan minimal 1 minggu sekali pasti ada. Harus ada ya. Karena emang sensitif Mas, kayak gini nih, ini drama komunitas nih Mas ya. Ya
semua komunitas kayak gini nih contoh ini kan merch dari GoPro ya, cyclist ini ya. Maksudnya setiap komunitas berhak mereka punya uniform, jersey atau kaos yang mengidentitaskan mereka. Cuma kan kadang-kadang ada aja yang negatif thinking kan, yang wah duitnya dipakai kemana tuh? Ya itu kan sebenarnya hak mereka juga. Mau duit itu dipakai pribadi, mau disosialkan atau di apa pribadi. Cuma kan kalau udah kaitannya sosial, sensitivitas ibaratnya nih lebih tinggi. Karena ini kaitannya kan kayak bisa dipercaya nggak nih? Iya dong. Bisa dipercaya nggak nih gitu kan, takutnya ya kan disalahgunakan. Tapi kalau yang aku rasa sih enggak ya, ini nggak disalahgunakan karena aku udah ngeliat sendiri sih memang. Jadi nah untuk masalah penggalangan dana sendiri ini kan terjadi itu untuk nariknya itu setiap minggu Mas berarti penarikannya. Enggak, kalau untuk penggalangan dana kita nggak wajib semua harus ini. Jadi kita post dengan mungkin satu target yang mau kita santuni. Misalnya kita ada target kayak kemarin pas bareng Party Quest di Kemeranjen. Jadi itu ada target banjir. Nah setelah itu kita pelaporkan juga diadakan di grup dari lintas komunitas sepeda. Nah jadi kita semua dilaporkan ke situ untuk pemasukannya berapa, untuk nanti pas pengeluaran juga kita sertakan nota-nota semuanya. Oke. Transparansinya jelas ya. Nah, ini respect tinggi buat GoPro ya, buat Gas Purwokerto ini respect tinggi. Jadi memang sepedaan itu memang charity-nya ada charity. Jadi memang manfaat sepeda banyak yang kita obrolin kemarin sama anak Seligram, kita ngobrolin juga sama beberapa kali, ternyata sepeda banyak manfaatnya. Salah satunya humanity ini gitu kan. Nah, ngomongin komunitas nih Mas, Gas Purwokerto ini punya berapa member sih Mas? Kalau kita kan buat komunitas ya, jadi movement ya, maksudnya yang tergabung di grup WA. Di grup WA ada sekitar 123. Wow. 123. Kalau yang berada di mungkin di grup, ada grup Facebook sendiri ada itu sekitar mungkin udah 500-an ya. Wah, oh, gede banget ya. Dan Gede. Dan itu juga untuk yang ikut, kadang mereka kan juga ikut komunitas lain, jadi nggak mesti gabung ke kita, jadi kita juga welcome aja. Yang penting kita sepedaan lah. Kalau kamu nggak bisa sepedaan sama GoPro, sama sana juga ikut sepedaan. Nah, ini menarik nih Mas. Kan tadi Mas Tikno cerita nih di grup WA ada sekian orang, di fan Facebooknya ada sekitar 500. Kalau Facebook kan berarti nggak cuma orang Purwokerto dong? Iya betul. Pasti ada orang dari, ya mungkin yang orang Purwokerto tinggal di mana, terus dia merasa pengen. Nah ini gimana nih Mas? Maksudnya berarti untuk lingkup charity-nya dari Gas Purwokerto ini hanya di Purwokerto, area Banyumas, atau mungkin akan meluas Mas? Untuk sementara kalau untuk santunan kita untuk di Kabupaten Banyumas. Saat ini ya, target saat ini ya. Tapi kalau untuk bencana kita kalau misal ada bencana di luar kota yang memang benar-benar dibantu, pasti kita galang. Kayak kemarin kita pas ada banjir di daerah Sidoarjo, kita juga datang ke sana. Terus di daerah Kroya. Oh iya, lingkup dekat-dekat ya. Jadi kita ke sana juga. Itu kita juga menggandeng kayak dari ACT, Aksi Cepat Tanggap, terus dari kemarin yang pas di Sidoarjo itu dari Dompet Duafa juga. Nah tuh, akses cepat tanggap tuh apa Mas? Bisa ceritain dikit nggak? Aksi Cepat Tanggap itu kan sebuah kayak Dompet Duafa juga? Iya, wadah buat charity ya? Charity juga. Oke, lah terus Mas, Gas Purwokerto ini udah berapa lama sebenarnya sih? Untuk Gas Purwokerto kita berdiri pertama itu tanggal 25 Agustus. 25 Agustus tahun 2019. Udah lama dong sebenarnya, maksudnya udah 2 tahunan ya? Udah setahun ya, hampir setahun ya? Setahun ini ya? Dan ke depan ini juga kita untuk semua donasi, misal untuk jersey gitu, untuk merchandise kita alokasikan juga untuk donasi. Oh jadi keuntungan dari merch itu dialokasikan buat donasi juga. Berarti emang, loh Mas ini, nah ini nih pertanyaan nih dikit nih. Katanya juga rental sepeda juga ya? Betul. Bener nggak sih? Ya mulai bulan pertengahan berarti November, kita untuk memfasilitasi teman-teman yang nggak punya sepeda nih, terus pengen bersepeda bisa rental ke kita. Dan duitnya didonasiin katanya? Betul. Dari uang itu kita 100% donasikan untuk anak yatim dan duafa. Lah kalau misalnya Mas yang namanya rental nih, ada rusak-rusak gitu gimana? Kalau rusak, kalau misal masih kita bisa benerin sendiri. Tapi tanpa ngambil budget biaya dari harga sewa? Enggak. Berarti pure nih ya? Pure. Unbenefit ya, nggak ambil benefit sama sekali ya?
Keren sih. Ini perlu kalian garis bawah ya, mereka ini bergerak bukan untuk mencari keuntungan. Ya, balik lagi sebenarnya masalah keuntungan atau enggak keuntungannya sebuah komunitas itu kembali ke komunitasnya masing-masing. Ya kan, itu kita tidak bisa mengharuskan semua komunitas bergerak untuk humanity karena kan banyak tujuannya. Cuma kita akan sangat respect seperti ini ya, karena ini terus terang sih mereka mau, bayangin aja nih, galangin dana ngasih ke semuanya, mereka bergerak konsisten tanpa mereka ngambil keuntungan sedikit pun, bahkan malah dibilang tombok juga ya Mas ya. Kalau komunitas sih pasti tombok. Iya, makanya pasti ya, maksudnya udah rumus sih ya, udah formulanya ya. Nggak mungkin kita ambil untung di komunitas, enggak lah, paling kita yang penting yang di sini sih yang mencari persaudaraan lah. Jadi iya sih. Saya kan juga nggak kenal dari Party Goes, nggak kenal dengan karena di Goes, akhirnya kan iya bener, kita tadinya nggak tahu nih siapa, terus kenal, seru tuh, emang sepeda sih keren sih. Nah, apa namanya Mas, GoPro ini kan udah jalan segitu lamanya ya. Nah, kalau misalnya Mas ada orang-orang yang di luar grup WA atau ya katakan orang yang nonton ini deh, kepengen mendonasikan nih Mas, pengen mendonasikan, maksudnya aku pengen dong ikutan donasi, itu caranya gimana Mas? Iya. Untuk donasi bisa ke rekening Goes Purwokerto dengan nomor rekening 0462128205 atas nama Sutikno. Oke, nanti kita ini ya, dan itu nanti peripotannya dikasih tahu ya. Ya, oke. Atau nanti bisa ngontak di Instagramnya, di DM aja kalau misalnya mau secara private ya kan, bisa langsung ngontak. Kalian pengen donasi nih, ngomong aja di DM, Mas kita siapa pengen donasi, langsung ya. Donasi juga kita terima bukan dalam bentuk uang aja ya. Setiap kita ada acara mungkin untuk baju layak pakai juga kita terima. Oh ada? Nanti kita packing, lah pas nanti ada yang membutuhkan nanti kita bagikan. Juga kegiatan kita di setiap minggu itu setiap 1 bulan 2 kali kita ada bagi nasi. 1 bulan 2 kali, minggu kedua keempat atau random? Random, biasanya sih kita random karena itu tak selingan lah, jadi pada kita goes terus bingung aja. Ambil sisi ya. Biasanya 1 kali, kita nanti 2 minggu lagi lah, 2 minggu lagi baru ada santunan lagi. Itu menyasar di teman-teman dari tuang becak, juga mungkin pembuang sampah yang di jalan, nah itu termasuk target kita. Oke, pokoknya yang nantinya mereka bisa dibantu lah ya Mas ya untuk sasarannya, pokoknya kita serahin aja ke Mas Tikno lah ya, pokoknya bahasanya ya. Terus apa namanya Mas, kalau misalnya nih ada teman-teman, acaranya Goes Purwokerto tuh selain itu ada kumpul-kumpulnya nggak? Maksudnya kayak nongkrong, kalau kayak Party Goes nih kan ada nih, sekali kita nggak usah goes deh, ngapain? Ya hanya untuk bercandaan gitu. Ada sebenarnya ada, cuma di pandemi ini kita kurangi. Iya, masalah resiko itu ya. Kalau dulu memang sebulan sekali kita ada kumpul di mana kita goes lumayan jauh lah, kayak dulu pernah ke Widara Payu, pernah kemana, terus Gobar itu memang ada kegiatan goes bareng kemana, terus pas malam juga biasanya jadi kegiatan sendiri juga. Nah, kepingin bakar-bakar atau gimana, itu paling dia kita patungan teman-teman yang mau datang, nah kita sukarelaannya. Ya. Ada basecampnya dong berarti Mas? Basecamp ada. Di mana sih? Untuk sekarang basecamp kita ada di Perumahan Sapi Regensi, Blok D nomor 11. Wih, kalau misalnya nih anak Party Goes pengen nongkrong di basecamp boleh nggak sih? Kebetulan di sana untuk basecamp kita 24 jam. Wih, ada yang jaga dong berarti? Ada yang jaga. Soalnya di situ juga ada rental mobil. Juga. Iya. Jadi setiap sepatu di situ juga ada orang. Oke, iya kapan-kapan bisa nongkrong ya. Oh ya, terus terang nih kita memang kemarin juga sempat ngobrol nih anak-anak Party Goes. Kayaknya sih menarik nih bikin humanity ya gitu kan. Cuma nanti mungkin ini kan masih pandemi ya sayangnya ya. Jadi kan, kita aja mikir Mas, ini pandemi kita mau ngajak aja kayak ini masalah berkerumun, ya himbauan pemerintah kan masih kita harus jaga ya. Nah menurut Mas Tikno nih, ini untuk acaranya Mas Tikno sendiri sama teman-teman Goes Purwokerto, untuk masalah acara charity ini sebenarnya ada hambatan nggak sih dengan pandemi ini? Kalau untuk hambatan pasti ada ya, soalnya kita juga harus terbatas untuk untuk orangnya ya, jumlahnya ya. Jumlahnya, jadi kita yang dulu kita kalau mau ada acara kita infokan di Instagram, di Facebook, di Twitter biar
ada banyak yang ikut. Hmm. Tapi untuk sekarang paling kita untuk share untuk kegiatan hanya di grup WA aja. Internal aja lah ya. Iya. Nah itu pun kadang juga kebanyakan ini takut loh. Ini kebanyakan dari kita ya menekankan tetap yang ikut wajib harus patuhi protokol kesehatan, itu aja sih paling. Oke. Terus ada nggak Mas gambaran kayak ke depan nih GoPro Purwokerto nih ada plan apa nih Mas? Boleh kasih infonya nggak nih? Mungkin sih ini di 2019 mungkin yang pertama sih jelas kita untuk yang rental sepeda nanti kita mungkin fokusin mungkin ada penambahan beberapa unit juga. Terus nanti juga kita ada ini udah mulai ada rencana mau bikin mungkin kayak ya jenis usaha tapi nanti kita untuk jenis usahanya kita bagi hasil sama sering profit ya, model jadi sering nanti profit. kita ada beberapa yang mau mungkin ikut kayak patungan lah bikin satu usaha. Nah sebagian usaha itu juga nanti kita alokasikan untuk kegiatan sosial, nanti yang sebagian untuk yang ikut urunan. Nah gitu. tuh buat kamu yang pengen atau tertarik bisa langsung DM ya, DM di Goes Purwokerto ya. Itu kalian bisa nanya-nanya, pokoknya info lebih lengkapnya nanti bisa tanya ke Mas Tikno lah ya untuk masalah itu. Lah, plan ke depan seperti itu Mas. Terus gini nih, dari anak-anak Goes Purwokerto sendiri nih ngerasain manfaatnya apa sih Mas? Setelah ikut di Goes Purwokerto nih? Yang pertama mungkin manfaat kita tetap banyak nambah saudara itu Pasti ya kunci ya. Yang kedua mungkin semenjak bersepeda udah gak pernah sakit nih, jarang sakit-sakitan. Ini terus yang jelas banyak sering kondangan Mas. Oh iya sih, itu sih benar sih, itu sih benar ya. Iya. Karena memang kita tadi lingkup teman segini nih, nambah teman nih, yang ini nikah, nggak enak nih jadinya ya. Otomatis anggaran untuk sumbangan harus ditambahkan ya. Tapi nggak apa-apa, emang itu udah manusiawi sih. Nah, ngomongin masalah komunitas lagi nih Mas. Sebenarnya ini kan balik ini bukan komunitas ya, ini lebih ke movement. Tapi di sini ada nggak sih Mas kayak yang melider atau maksudnya penanggung jawabnya gitu sih apa sih Mas? Mas Tikno sendiri? Saya sendiri. Terus untuk koordinator kebanyakan ya saya dan Mas Aming. Oh, Aming tuh member kita juga ya, membernya Party Guys juga ya, yang manusia tanpa sayap ya, Aming Chicken Wing, ya. Gitu. Yang jelas sih support dari teman-teman semuanya lah. Teman-teman semua mensupport kita, jadi kalau ada acara, ayo kita kesini, dan mereka itu nggak, aduh saya ini ada alasan ini terus berangkat. Gitu. Oke, siap waktunya gas ya. Oh, terus ini Mas. Nih, misal nih, aku kok pengen goes bareng sama anak-anak Goes Purwokerto ya, gitu misalnya. Kepengen nih goes ikutan acara Humanity Charity misal. Itu caranya gimana? Boleh ikut aja atau harus DM dulu atau ada syaratnya? Enggak, kalau kita biasanya harus langsung tinggal gabung aja kita. Oh. Kebetulan biasanya kita kan mau tikum di mana, nanti kita kumpul di situ, nanti kita agendakan kemana. Gitu, goes rutinnya ada nggak Mas? Goes rutin paling pas hari libur, banyakan soalnya kerja sih. Ya. Oh, minggu ya biasanya ya? Pagi? Minggu pagi, biasanya sampai sore. Wow, emang one day ya, emang dimanfaatin beneran ya? Ya pakai pas libur lah, seringnya kalau libur pasti ada kegiatan yang kadang-kadang mendadak goes. Terus, nah lagi nih karena ngomongin tadi goes nih, paling jauh nih Goes Purwokerto ini udah bikin acara charity atau acara penggalangan dana ini paling jauh kemana berarti Mas? Jarak nih, kita ngomongin jarak nih. Kalau jarak yang kemarin di Sidarja juga, Sidarja itu kemarin paling jauh kayaknya, terus Kemperanjen itu. Oh iya, Kemperanjen ya, itu udah jauh ngecamp katanya anak-anak memberku 2 pingsan dong gitu ya. Tapi keren, maksudnya itu memang men-challenge sih. Ya banyakan sih di sini lah, baru muter daerah sini Purwokerto. Cuma hampir semua, hampir satu kabupaten yang pernah dari pokoknya timur barat ya pernah kita ini sesuai target kita juga. Nah kalau misalnya nih Mas ya, itu tadi kan kita ngomongin bencana ya. Kalau misalnya nih ada mungkin orang yang harus dibantu nih, misal ya dia punya ya oke lah katakan dia mungkin yang kurang mampu dan memang harus dibantu banget. Kira-kira kalau diinfokan mau dibantu nggak Mas? Bisa dibantu nggak itu kira-kira Mas? Kita nanti untuk
misal ada nih satu, kita ada yang usulin target, ini perlu dibantu, nanti saya dan ada tim sendiri untuk survei layak nggak itu dibantu, Oh gitu ya. Tapi kalau untuk kebencanaan Itu sih nggak perlu survei ya? Iya, kita harus langsung open donasi. Nanti kita open donasi sebelum mau berangkat ke sana. Kayak kemarin kan kita juga open donasi nggak ada yang dari Clothing Iya. Quest. Nah, pas kemarin juga kita respect sama teman-teman dari Quest. Aku dalam donasi kan cuma 5 hari. Dan dari 5 hari itu kita dan teman-teman hampir mendapatkan 15 juta lebih. 15 hari 15 juta dong. 5 hari, Mas. Oh 5 hari ya? 5 hari dapatnya 5 juta, berarti sekitar sehari 3 jutaan ya? Kalau di rata-rata ya? Iya. Itu juga dari Back to Work Indonesia juga Ikutan sering, ya? Nah, tuh maksudnya ya jadi ya kalian perlu ngerti ya, nggak semua anak sepeda itu juga seperti beberapa anggapan negatif. Ternyata memang ya bayangin aja 5 hari mereka mengumpulkan 15 juta dan itu pure tidak dimasukkan ke kantong teman-teman ini, enggak, mereka sumbangkan semua ya, dan itu sangat membantu pastinya ya. Oke, jadi kalian perlu ngerti kalau sepeda itu memang banyak manfaatnya sesuai dengan orientasi yang kita harapin aja masih sepeda, dan kayak tagline mereka bersepeda dan bersedekah itu sih ya satu tagline dari Quest Purwokerto yang memang mereka tujukan movement mereka untuk charity atau humanity. Oke, terus Mas terakhir nih, Mas Tikno punya ini nggak kayak pesan-pesan deh buat teman-teman sepeda deh? Ya untuk pesan-pesan teman-teman sepeda, jangan lupa yang jelas kita untuk terus bersepeda, karena sepeda itu untuk mengurangi polusi juga untuk menjaga kesehatan, apalagi di musim pandemi saat ini. Pokoknya bersepeda aja dulu. Dan memang sepeda juga salah satu olahraga yang disarankan ya Mas ya? Ya, itu yang disarankan untuk dari pandemi saat ini. Iya ya, tenis, badminton, sepeda ya kan? Makanya, nah oke, tuh pesan dari Mas Tikno. Oke, thank you ya Mas, ini keren sih ngobrol-ngobrol kita kali ini masalah humanity and charity dari Quest Purwokerto ya. Dan sekali lagi thank you juga buat Pit Shop ya, alamatnya ada di Jalan Mejen Sutoyo nomor 24A Sawangan Purwokerto. Oke, thank you ya Mas ya udah datang. Thank you buat Mas Tikno. Thank you banget, sekut nih, keren lah. Pokoknya thank you banget. Oke, nantiin podcast kita selanjutnya. See you, bye.